Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Orang Islam banyak yang ingkar ayat Al-Quran. Semua manusia yang agamanya Islam pasti tidak terima kalau dituduh demikian, karena ini sifatnya terlalu pribadi dan tuduhan itu bersifat di dalam rohani, bukan bersifat di jasmani, juga bukan bersifat syariat agama, akan tetapi bersifat keimanan. Karena iman itu wilayahnya rohani, bukan di jasmani. Bila iman ditaruh atau dipahami dengan jasmani, akan menimbulkan musyrik hati atau kekafiranmu atau dirimu sendiri, karena yang dapat dipikirkan hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Iman wilayahnya rohani, imanmu menjadi pintu surgamu, salah imanmu neraka tempatmu. Bila iman ditaruh atau dipahami dengan hati atau pikiran, yang ada hanya menyembah berhala yang tersimpan rapi di dalam hati atau pikiranmu sendiri. Yang kami maksud, banyak orang Islam ingkar dengan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Tuhan, tidak iman semua ayat ketuhanan yang ada di Al-Quran, atau hanya iman satu sisi ayat ketuhanan saja. Ayat ketuhanan secara global ada dua sisi ayat. Satu yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas, kedua yang menunjukkan Tuhan dekat. Keduanya wajib diimaninya. Yang ingkar salah satu dan iman sisi ayat saja disebut bertauhid bermata sebelah, yang berarti ada dua yang bertauhid bermata sebelah. Keduanya pasti juga ingkar dengan seruan ayat, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Mereka beranggapan zatnya Tuhan mempunyai anggota badan dan bertempat. Yang mempunyai anggota badan dan bertempat itu pasti makhluk atau sifatnya makhluk, sedangkan sifatnya zatnya Tuhan wajib berbeda dengan makhluknya. Orang-orang yang menyekutukan zatnya Tuhan dengan makhluknya, bila diberitahu malah menuduh balik yang memberitahunya dengan kata-kata yang membayangkan zatnya Tuhan dengan makhluk. Yang memberi penjelasan kata mereka yang memuja berhala yang tersimpan rapi di dalam hati atau pikiran mereka sendiri. Mereka tidak tahu apa itu yang disebut kafirnya dirinya sendiri. Bila mana dalam hati atau pikiran ada prasangka membayangkan zatnya Tuhan seperti apapun itu yang disebut musyrik hati atau kafirnya dirimu sendiri. Ini dari pengertian seruan ayat, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Dan ini inti dari tauhid semua nabi. Semua nabi satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, mencari ridhonya Tuhan. Dan para nabi mengajarkan syariat berbeda, yang berarti Islam itu masalah iman. Bila salah imannya pasti neraka tempatnya. Bila imanmu menyelisihi dengan nabi, dengan yang diajarkan nabimu, berarti tidak layak disebut ahlu sunnah wal jamaah, yang diimami baginda Nabi Muhammad SAW atau para nabimu masing-masing. Dan yang selamat hanya yang imannya sama dengan nabinya masing-masing. Dan di barisan depanmu para pewarisnya nabimu. Orang Islam banyak yang ingkar ayat Al-Quran, dikiaskan dengan yang baca Al-Quran tidak sampai ke kerongkongannya. Mereka yang memuja berhala yang tersimpan
di hati atau pikirannya karena ingkar dengan seruan ayat Al-Quran. Bila salah iman, amal ibadah wassalam.